Fase keempat, ya ini udah di ujung Majapahit ini, fase keempat. Itu fase normalisasi. Fase ini dijalankan ketika wong Jawa karis paro. Jadi udah artinya ya udah gampang dan koyang lah, kayaknya Jawa tuh udah nggak bisa, udah sulit nyambung ke peradabannya, dulu udah sulit ya, dan dia sudah sangat bergantung kepada asing gitu loh, wong Jawa karis paro. Nah, normalisasi ini dimulai, dan ini sebenarnya udah direncanakan secara matang ya. Jadi agenda Ming itu tidak berhenti sebatas mengatur jejak-jejak aliansi dinasti Yuan di bekas kerajaan vassal Yuan, tetapi lebih jauh adalah menguasai geopolitik dengan monopoli jalur pelayaran perdagangan ke selatan. Untuk program genosida terhadap eksistensi Champa, ya. Jadi dikuasain geopolitik, monopoli jalur pelayaran perdagangan. Nah itu ada program genosidanya untuk eksistensi Champa, mau nggak mau, dan itu yang menjadi batu loncatan ke selatan. Nah, genosida eksistensi kerajaan Champa hingga menghilangkan nama Laut Champa karena dikenal sebagai Laut Cina Selatan. Tadi itu namanya Laut Champa. Ini ada datanya, kelihatan kan gambarnya. Jadi Ming menyokong Deviet untuk melakukan genosida tersebut sambil melarang, ya, menghalangi kerajaan-kerajaan Melayu memberikan bantuan militer. Jadi kerajaan Melayu waktu itu sudah mau memberikan bantuan militer, tetapi dihalangi oleh Ming. Dan inilah kemudian berdampak juga terhadap Majapahit, kan gitu. Jadi Majapahit itu jadi semacam apa ya, tempat suaka ataupun ya kalau kasarannya ini keranjang sampah lah gitu loh. Dan orang yang lari gitu. Genosida di Champa dilakukan, kemudian orang-orang pada eksodus gitu loh. Jadi dan itu eksodus itu nggak cuma bangsawan, tapi juga yang banyak kan sebenarnya orang-orang jelatanya juga. Jadi itu memang difasilitasi oleh Ming. Ayo sana ngungsi sana ke Jawa sana. Nah itu dimulai ketika Wijaya mulai di apa istilahnya itu, diluluh lantakan, diratakan oleh Deviet di tahun 1471. Nah itu Champa mulai establis. Nah kemudian puncaknya di tahun 1475 itu ada rombongan Champa keturunan Cina itu yang mulai membuat gerakan-gerakan politik di Majapahit, karena orang-orang jelata Champa ini mengerti mereka akan diperlakukan sebagai apa istilahnya tuh ya, pengungsi, dan mereka perlu eksistensi untuk dan mereka tidak diterima secara sepenuhnya oleh bangsawan Wijaya yang atau bangsawan Champa yang menguasai Majapahit. Untuk itu mereka mulai membuat gerakan-gerakan politik karena banyak pengungsi, artinya banyak orang-orang yang secara ekonomi tidak beruntung, terlunta di Jawa kan gitu. Nah mereka perlu status sosial baru gitu loh. Nah ini ada catatan dari catatannya yang ada di kelenteng Cina Sampokong yang dibuka oleh Residen Portman itu. Jadi di tahun 1475 itu ada catatan atas permintaan dia sendiri, Jinbun ditempatkan oleh Bong Swiho di daerah tidak bertuan di sebelah timur Semarang. Jinbun ini siapa? Yang itu ya dia yang kemudian jadi Raja Demak pertama, Raden Fata. Kemudian Bong Swiho itu siapa? Itulah yang kemudian nanti dikenal sebagai salah satu Wali Songo, Sunan Ampel. Selain daripada dekat ke Semarang, tempat itu geopolitik dan ekonomi memang benar dapat menjadi penting kalau dapat menguasai shipping sepanjang pantai utara Pulau Jawa. Daerah
kosong itu sangat subur pula karena merupakan rawa-rawa di kaki Gunung Muria. Jinbun menerima tugas dari Bong Siho atau Raden Patah menerima tugas dari Sunan Ampel untuk membentuk suatu Javanese Muslim Community pengganti Chinese Muslim Hanafi Community yang sudah murtad di Semarang. Kincan diperintahkan oleh Bong Siho menjadi fifth column di Keraton Majapahit. Ya, ini Majapahit sudah sedemikian lemahnya, kemudian terjadi pergerakan orang-orang Campa baru ya gitu, para pengungsi. Dan ini catatannya seperti itu, ini catatannya ada tuh link internetnya bisa dicari itu. Catatan Kozu. Nah, kemudian itu tentang kronik Sampokong. Kalimatnya persis ini nggak usah rubah, copy paste aja. Itu ada catatan seperti itu. Itu merupakan pergerakan sosial yang mencoba mengambil alih kekuasaan dari Majapahit gitu. Karena dari desakan sosial ekonomi yang gitu. Dan mereka nggak akan pernah bisa diterima sepenuhnya oleh bangsa Wijaya walaupun sama-sama Campa, karena mereka dari golongan status sosial ekonomi yang berbeda di kampanye sendiri sana. Jadi Ming telah bersepakat dengan Deviet untuk mengusir Campa yang akan memberi jalan bagi Ming untuk menguasai lewat Campa. Ya. Genosida dilakukan dan eksodus diarahkan ke Jawa, cara di sana sedang dikuasai oleh bangsa Wijaya yang berasal dari Campa. Disinilah jadi intrik-intrik kerajaan Majapahit dijalankan dengan politik perkawinan yang beri jalan kekuasaan. Jinbun itu katanya kan putra dari Baja V dengan Putri Campa kan gitu. Politik perkawinan yang akan memberi jalan kekuasaan, bukan dari jalur bangsawan Campa Majapahit, tapi kan nanti akan memberi jalan kepada jalur pengungsi Campa. Ya. Dengan eksodus tersebut memang menjadikan terjadinya krisis politik. Nah, dan ini semua ada catatannya gitu kan. Dan terutama yang telah menggali ini adalah Profesor Slamet Mulyana yang meneliti catatan kronik yang ditemukan di Kelenteng Sampokong, Semarang yang dibongkar oleh Residen Belanda Cornelis Portman tahun 1928. Didapatkan arsip tentang nama-nama Cina Campa pada proses pengasihan Buddha Siwa di Jawa dan kudeta Majapahit serta sisa Pajajaran. Jadi Demak itu kan ya menghancurkan kerajaan di kanan kirinya, dia di barat dan di timur ya. Nah, jadi ini perlu saya ulang lagi nih. Jadi kita perlu mengulang lagi supaya kita ngeh gitu kan. Jadi telah terjadi eksodus besar-besaran Campa ke Jawa menimbulkan permasalahan sosial yang menjadi momentum normalisasi penghilangan jejak Yuan oleh Ming. Jadi normalisasi penghilangan jejak ini di sini momentumnya. Sekaligus penaklukan budaya Jawa. Fungsi Campa melawan bangsawan Campa. Jadi ini yang dikreasikan oleh Ming. Jadi setelah dulu paragrek antara aliansi Yuan dengan aliansi Ming, Keraton Barat dan Keraton Timur, kemudian di ujung Majapahit dikreasikan lagi nih antara pengungsi Campa dengan bangsawan Wijaya atau bangsawan Campa yang menguasai Majapahit, bangsawan Wijaya kan gitu. Jadi ini politik adu dombanya dan politik proksinya ini dari dinasti Ming ini yang perlu kita cermati gitu. Karena apa yang terjadi dulu itu ya jangan dikira cuma terjadi di zaman dulu aja, zaman sekarang juga ada. Itu kita perlu cermati nih ya model-model kayak beginian kan. Dan sampai itu menjadi menghancurkan negara kita sekarang gitu loh. Apa sekarang nggak ada proksi dan negara kita ada gitu loh. Tapi makanya ini hal-hal seperti yang kita perlu cermati dan waspadai ya. Ya, Demak dengan raja pertamanya Jinbun Raden Patah itu adalah merupakan generasi eksodus Campa dan menggulingkan Majapahit. Ya, dia punya tugas menggulingkan Majapahit. Raja ketiga Demak melakukan ekspansi besar-besaran di Jawa, Tergana ya, sambil menodongkan religi baru sebagai identitas ketaklukan.
Jadi sisa-sisa orang Majapahit itu mau ikut religi baru atau mati. Ya, akhirnya juga banyak yang lari. Banyak lari ke timur, ke arah timur, ada yang lari ke gunung kan gitu. Dan kemudian dari peristiwa-peristiwa ini, jadi emang nggak tanggung-tanggung mereka untuk membangun kerajaan baru dengan sifat baru ya, normalisasi ini. Ya. Demak sendiri juga udah cara ketatanegaranya berbeda, teologinya juga berbeda kan gitu, dan melakukan program-program genosida budaya ya gitu. Jadi maka terjadilah dulu itu pura di Jawa yang tua-tua itu sirna hilang pertanian bumi ya. Jadi yang tersisanya pura ya Buddha. Jadi sebenarnya kalau mau jujur kata mestinya sih ya ada dong pura di Jawa yang jadi bangunan peribadatan tertua, bangunan pemujaan yang tertua, bangunan ritual tertua di Jawa gitu. Artinya pura sama kayak di Bali Besaki gitu kan, ada pura tertuanya di situ. Kira-kira seumuran itu lah ada pura tertua yang sejak pendiriannya aktif digunakan dari zamannya Erlangga Udayana nah, gitu. Harusnya ada, tapi ya kenapa kok nggak ada gitu, kenapa bukan pura tertua, malah ini kalau sudah catatan sih ya bangunan peribadatan tertua itu yang aktif sejak didirikan, aktif tanpa terputus ya justru ini Kelenteng Sampokong ini gitu. Itu yang tertua. Ini tidak terlepas dari sepak terjang Raja Demak ya. Pertama Trenggana ya di zaman Raja Demak ketiga itu. Nah ini jadi gimana ya, Exodus itu banyak dilakukan oleh Campagilata yang ini yang mewarnai kerajaan Demak gitu, yang kebanyakan itu sudah mengalami islamisasi sejak dikenalkan oleh Mongol. Jadi zaman Mongol, waktu kan Mongol ada tentara bayarnya ada dari Asia Tengah. Nah, orang-orang Mongol di Asia Tengah itu udah banyak yang sudah menganut Islam, karena memang cara Mongol penaklukan itu mereka nggak terlalu ribet masalah religi, malah religi setempat itu mereka adopt gitu sebagai untuk supaya lebih kuat kedudukan Mongol gitu. Tidak mengalami resistensi. Jadi komandan dan pasukan yang dari Asia Tengah itu banyak yang sudah Islam. Nah itulah yang mengislamkan Campak. Nah kemudian Demak itu didirikan oleh orang-orang Campak Islam. Penaklukan oleh Demak secara ekspansif dilakukan secara besar-besaran di zaman Trenggana atau cucu ya, Sultan ketiga mereka. Nah salah satu momentumnya itu adalah di tahun 1527 Masehi. Di tahun 1527 Masehi itu terjadi penaklukan Jakarta, dan pada kala solstice selatan 22 Juni. Kenapa? Ya mungkin pada saat itu adalah pada saat-saat kita sebenarnya orang-orang kita tuh masih menjalankan tradisi tahun baru di 22 Juni. Di situ mungkin ada perayaan-perayaan, ada ritual, mungkin masih ya, kita nggak ngeh gitu loh. Kita penyerbuan diambil di tanggal segitu, penaklukan diambil tanggal segitu. Nah, tapi dari normalisasi yang dilakukan itu, yang paling fatal itu adalah penggantian Gurat Aksara di masa puncak Demak, di mana pengaruh Exodus Campak dengan budaya masih terasa. Nih coba nih kita digambar nih, pembangunan jejak administrasi dan peradaban masa lalu. Jadi Gurat Aksaranya itu diganti. Ini di gambarnya di tabel ini ada 3 aksara yang kita bandingkan. Ada aksara Kawi, ada aksara Campak, dan ada aksara Hanacaraka yang merupakan perpaduan dari Kawi dan Campak.
Jadi ya dengan diadopsinya huruf aksara yang baru, huruf-huruf baru, ya generasi selanjutnya jadi buta huruf terhadap warisan catatan nenek moyangnya. Tapi coba kita lihat pola-polanya nih. Kita lihat secara sama kotak-kotak warna hijau biru dan jambon atau pink ya pada gambar matriks huruf-huruf ya. Ini kita lihat perbandingan huruf kawi, campa, dan caraka, nana caraka. Coba kita lihat di kotak-kotak itu ada contohnya tuh ada huruf ga itu kotak hijau ya, ada huruf ca kotak hijau tua. Nanti kita hubungkan dengan kotak hijau yang di bawahnya itu ada ta, ada da, ada ba, ta, da, ba. Kelihatan di tanda bentuk-bentuknya bagaimana bentuk dari hana caraka ternyata lebih mirip ke campa daripada ke kawi gitu. Coba kita yang kotak hijau tuh huruf ga gitu kan, kelihatan sekali kan. Kalau yang di tabel 2 itu yang kawi dengan yang Jawa itu hana cara kan kelihatan apa sih namanya, melungker-melungkernya itu, nah, gitulah kurvanya gitu. Apalagi yang huruf ini huruf ta, nah, itu kalau yang dikawi bentuknya lingkaran, kalau yang dicarakan ya bentuknya udah bukan lingkaran lagi dan lebih mirip dengan ta yang ada di campa. Coba kita perhatikan satu-satu itu. Kalau perlu di pause ini videonya, dilihat lagi. Atau mau langsung cari di internet silakan gitu. Tapi yang kita kan masih pencar-pencar, ada tabel kawit, tabel hanacara, tabel campa. Ini cuma saya bikin tabelnya gitu, disatukan. Jadi kalau prosesnya dilakukan dengan cara yang sama akan ketemu dengan temuan yang sama gitu loh. Bahwa gurat aksara hanacaraka ini ada beberapa huruf yang ternyata lebih mirip ke campa daripada ke kawi. Kenapa? Ya karena yang membawa ini adalah orang-orang campa, dan mereka juga punya kepentingan untuk supaya generasi selanjutnya itu ngertinya ke campa, ngertinya ke ideologi mereka, bukan jadi ideologi yang tua-tuanya tuh sudah mulai terlupakan karena apa? Buta huruf, nggak bisa baca prasasti lagi kan gitu. Catatan tua mereka udah nggak bisa baca lagi gitu. Nah itu ini yang paling kejam dari penolakan budaya yang dilakukan oleh Ming dan campa. Lebih kelihatan lagi misalnya nih, rekayasa pada huruf campa, ba, dan ba, ini kotak pink itu digabung jadi ba saja, dicacarakan. Ini jelas saya akan sampaikan, itu bukan bentuk evolusi dari kawi, bukan. Ya kita terbuka aja lah, lihat datanya, bandingkan data-datanya, sandingkan guratan-guratan aksaranya, itu kelihatan. Ini huruf ba ini bukan evolusi dari kawi, itu dari campa digabung. Ba dan ba itu digabung. Kenapa digabung? Untuk memenuhi kuota supaya carakan hanya 20. Kenapa 20? Ya itu karena ada bagian dari narasi yang dibikin gitu kan. Huruf kawi terhitung sebanyak 33, sedang carakan hanya 20 gitu. Itu kenapa dipasin 20? Ya itu ada programnya lagi kan gitu. Karena dibikin cerita di situ kan. Nah itu kita ayolah kita dalam ini kita kepala dingin, lihat ini hafalan kita nih bener nggak gitu loh, harus dihafalkan ini kan gitu. Kita lihat, kita kesampingkan apa istilahnya bandwagon fallacy. Jadi dalam berlogika ini kita kesampingkan apakah itu hafalan dihafalkan oleh orang banyak itu bukan berarti itu suatu kebenaran gitu loh. Hafalan yang didownload oleh orang banyak itu belum tentu suatu kebenaran. Jadi itu kita menghindari klaim-klaim bandwagon fallacy gitu. Kita kaji ulang, kita runut ulang ya. Kesalahan itu bukannya bisa sengaja, bisa enggak sengaja itu karena ya mungkin
temuan-temuannya belum lengkap waktu itu teman-teman prasasti. Nah, bisa sengaja kan itu program politik gitu. Itu logika politik yang memang seperti itu, dinamika sifat politik, ciri politik kan memang seperti itu gitu. Nah, tapi kita zaman modern sekarang keterbukaan informasi di internet ya kita nggak bisa dong seperti itu terkesan kan gitu. Ini bentuk kekejaman halus yang membungkam jejak administrasi nenek moyang kita. Ya. Apalagi yang diganti bukan cuma huruf, tapi angka pun diganti. Ini masalah besar gitu. Buat apa huruf aja angka aja diganti gitu. Huruf udah diganti, angka pun diganti. Jadi karena mereka mengerti angka itu merupakan data itu ada data penanggalan, data ekonomi, luas tanah, perdagangan, utang piutang, terputus. Utang piutang antar negara, perjanjiannya gimana? Udah. Nah, ini luar biasa. Dinasti Yuan Mongol dengan bangsawan Wijaya yang penganut Siwa itu aja nggak gitu-gitu amat gitu, sampai memutus rantai sambung catatan administrasi penduduk ke pendahulunya gitu loh. Tapi ya itulah strategi penangkapan budaya ala Sun Tzu yang dipakai oleh Ming, menghapus jejak kebesaran peradaban nenek moyangnya dari generasi mudanya. Pembungkaman disempurnakan dengan kunci segel. Itu tadi kenapa 20 huruf ya. Kunci segel dongeng yang punya sifat subliminal message, yaitu bujuk rayu yang mengadu domba dengan provokasi untuk orang-orang yang menghafalkannya menjadi Dora Sembada. Kan tokohnya Dora Sembada itu kodenya jelas kok. Dora Sembada yang artinya Podora Sembodo. Jadi dibentuk mental untuk tidak sembada gitu, tidak rendah hati. Jadi menutupi karakter rendah hatian, karena ini yang akan memutus persatuan gitu. Jadi apa yang di alam alam otak kita masuk alam bawah sadar, kemudian tuh bisa mempengaruhi karakter. Itu kalau nggak salah apa ya, Gandhi atau Gandhi atau siapa yang ngomong seperti itu, atau saya ingat mukanya tapi lupa ini namanya. Tapi itu jadi apa yang self talk itu, apa yang diucapkan, diulangkan, dihafalkan, itu nanti jalur keluarnya itu lewat benak bawah sadar, itu nanti bisa menjadi karakter gitu loh. Ya kelihatan lah sekarang misalnya banyak kan, misalnya ada organisasi dengan pengurusan double kan. Terus bagaimana cara teamwork orang kita kan ya lemah kan gitu, mau di olahraga, mau di birokrasi, segala macam teamwork kita lemah karena ini kebawa gitu karakter untuk adu ego gitu loh. Kan gitu kan cerita cacarakan yang 20 huruf kan itu. Jadi orang beradu ego sehingga hancur bersama. Nah, harusnya mestinya dibalik sih, harusnya ya kita kalau mau menetralisir ya ego kita yang direndahkan supaya kita bisa berjaya bersama begitu. Nah, ini perlu kesadaran yang mendalam untuk kita mengerti dan mengubah ini. Dan tapi ini perlu secara massal juga kita sadarkan bersama gitu loh. Karena perang yang dilakukan adalah perang psikologi. Jadi Ming menyelupkan penumpang gelap Campa untuk membajak kapal peradaban Jawa gitu loh. Jadi ini perang psikologi ini menyasar benak bawah sadar, melahkan budaya bangsa, Podora Sembodo pada tinggi hati gitu kan. Sembodo itu artinya tinggi hati. Dangkal penalaran ya pokoknya udah ngapalin apa itu biasanya begitu, dogmatis kan gitu. Nah, perang psikologi dengan menggunakan subliminal message-nya apa semua. Jadi ini ada sumber ya, subliminal message itu sesuatu yang bisa berdampak jangka panjang
tentang dapat mempengaruhi cara kita mengambil keputusan gitu. Nah, itu ada divisinya. Jadi subliminal messages exert diverse influences on our thoughts and our behavior. Jadi subliminal message atau apa yang kita hafalkan itu bisa mempengaruhi cara nalar kita gitu, dan cara berperilaku kita. Nah, subliminal ini menstimuli facilitate conscious processing of related information. Jadi cara bernalar kita pun bisa jadi kacau gitu loh. Change our current mood, dan itu bisa berdampak kepada emosi kita. Kemudian juga bisa boost our motivation. Ya kalau motivasinya salah ya jadi salah. Kalau dimotivasikan pada tinggi hati, podora sembodo, ya begitulah terjadi kan gitu. Teamwork kita lemah, kita sulit untuk mendengarkan memahami orang lain. Kita ngomongnya nyerocos aja kan gitu. Padahal itu seperti itu. Itulah lihat. Ya emang situasi seperti itu. Itu yang perlu kita sadarin. Apparently, subliminal persuasion suggests that repeated subliminal exposure to brand names, jadi contohnya. Jadi kalau kita cara repetitif gitu kan, berulang terpapar oleh brand name, hafalan Hana Caraka misalnya, yang punya tujuan itu untuk tinggi hati, ego, diterapkan pada orang-orang yang cara mental inferior gitu kan ya. Ini ya orang-orang inferior, yang orang yang kalah perang gitu lah ya, nggak punya ini lagi, apalagi orang-orang yang pemburu karir ya, pastilah itu kena di situ. Can bias participant action choices or reinforce a certain behavior. Jadi ada pengaruh perilaku kita. Misalnya tuh egoistic fight, jadi kita ya dikit-dikit ribut, dikit-dikit berantem. Ya pokoknya maunya kita lah, maunya diri sendiri gitu. Ya makanya kita juga kita sama, mau di pengurusan mana, birokrasi, organisasi mana, itu kalau udah dicirikan ganti pimpinan, itu akhirnya serombongan jadi ganti, akhirnya juga programnya juga berganti ya gitu. Lalu masih nomenklatur organisasi sama, kepengurusan ganti, program juga ganti, akhirnya nggak dapat kita program-program jangka panjang, itu sulit gitu. Thus it happen that subliminal message can be integrated unconsciously and can influence decision and choices. Ini bagaimana cara merontokkan ini? Ini kan kungkungan jahat nih di mental seperti ini. Maka itu dikodekan gitu, perlu adanya budigama. Ya. Budigama itu apa? Agama itu sebenarnya kan law of nature sebenarnya gitu. Bagaimana kita berbudi dalam berperilaku, budi pekerti yang selaras dengan law of nature gitu. Aturan-aturan semesta gitu. Bagaimana kita selaras dengan aturan-aturan semesta yang luhur. Itu cara merontokkannya itu seperti itu. Kita mau nggak mau, karena ini perang mental ya, kita harus membenahi mental kita, dan itu caranya adalah dengan budi pekerti. Nah, itu kodenya memang seperti itu. Jadi kebangkitan itu nanti adalah dengan bangkitnya budi pekerti. Nah, budi pekerti itu apa? Soalnya nggak rumit-rumit amat, tapi ya mungkin ngelakonnya sulit gitu kan. Jadi budigama itu kan dia prinsipnya selaras dengan aturan yang berlaku di semesta. Nah, semesta ini dia tidak bicara tentang bahasa manusia gitu loh, bahasa Inggris, bahasa Indonesia, bahasa Jawa, ataupun asosiasi yang dimainkan dalam otak-atik gatok-matok. Nah gitu. Dia bicara dalam frekuensi. Nah, oleh karena itu di sini pentingnya olah rasa. Jadi budi pekerti itu berita tentang
mengolah rasa dan kesadaran gitu. Jadi sudah berterima kasih, laku belas kasih. Nah ini kemudian masuk level berikutnya, selalu waspada terhadap gerak hati pribadi. Nah, jadi yang menginfluence kita, yang mempengaruhi kita apa itu apa gitu, kita mesti menyadari apa yang mempengaruhi kita dalam mengambil keputusan. Dan sadar akan kebiasaan. Selama ini yang kita lakukan ini, ya itu kan sesuatu yang, ya kita bukan robot yang mekanistis kan gitu. Hafalan, itu kita mesti menyadari itu gitu. Udah bener atau cuman kebetulan jadi robot, dia kan ya nggak gitu kan, kayak manusia. Kemudian belajar memahami situasi yang terjadi sedang apa gitu, sedang itulah. Itu budi pekerti itu ya, nilai-nilai spiritualitas ini yang bisa untuk melawan subliminal message ataupun cuci otak yang sudah dilakukan dan terjadi secara berabad-abad, dan itu sudah menjadi dalam tanda kutip tradisi gitu loh emang ya, begitu.